Makna surat Al-Falaq, itulah tema yang tengah kita bahas pada kesempatan kali ini bersama Kang Ude. Tadi Kang Ude juga sudah membahas dan juga menjawab beberapa pertanyaan mengenai pertanyaan makna surat Al-Falaq. Kita lanjutkan kembali Kang Ude ya. Siap. Siap ya Ustaz, selalu siap semangat. Siap gerak, siap 86. 86. Baik Ustaz, mengenai Al-Falaq nih yang berarti subuh, saya juga pernah mendengar ada sebuah keterangan atau juga mungkin hadis atau juga riwayat yang menjelaskan bahwa sholat 2 rakaat sebelum subuh nih Pak Ustaz, bahwa pahalanya seisi dunia nih. Maksud sholat subuhnya itu apakah sholat subuh atau sholat sunatnya dan juga pahalanya seisi dunia itu maksudnya apa nih Pak Ustaz? Ya, jadi kalau pengen kaya raya, orang yang paling kaya ya inilah. Orang yang melaksanakan sholat sunnah, ya sholat sunnah sebelum subuh, sholat sunnahnya Kang Reza. Sholat sunnahnya. Sholat sunnahnya. Maka pahalanya tadi yang Kang Reza sampaikan, seisi dunia dia akan dapatkan. Sayang banget kalau Anda melaksanakan sholat subuh, lantas langsung kanu sholat wajib, sayang banget. Harusnya diawali dengan qobla subuh. Kan ada beberapa sholat-sholat rawatib ya, salah satunya adalah sholat sunnah qobla subuh. Lebih baik lagi kalau sebelumnya Anda datang ke masjid, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta raq'ataini sholatan. Kalau tidak salah hadisnya seperti itu ya. Idza dakhala ahadukumul masjida, apabila kamu hendak masuk ke dalam masjid, fala yajlis, jangan dulu duduk. Ya, sehingga kamu melaksanakan sholat terlebih dahulu 2 rakaat. Yang kemudian kita kenal hari ini dengan sebutan sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjidnya dulu ya, penghormatan masjidnya. Setelah sholat tahiyatul masjid, kemudian melaksanakan sholat sunnah qobla subuh. Setelah itu baru melaksanakan sholat subuhnya ya, sholat wajibnya. Maka subuhnya jangan kesiangan. Kenapa jangan kesiangan? Ya sayang atuh sholat ininya apa sunnah qobliyahnya nggak dapet. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa sholat subuh nggak pernah kesiangan, satu waktu nih, kemudian kesiangan Kang Reza, maka sebetulnya dia juga masih tetap bisa melaksanakan sholat qobliyah subuh. Kalau dia sudah terbiasa kan, satu waktu kesiangan, jangan langsung sholat subuh, sholat dulu sunnah qobliyah ya, luar biasa. Kalau begini Pak Ustadz, ketika memang kita mau masuk ke dalam masjid kemudian juga berwudu, pilihannya apakah bisa kita masuk setelah berwudu kita sholat tahiyatul masjid kemudian juga sholat syukur wudu, atau memang hanya dipilih salah satu saja Pak Ustadz? Ya, sholat syukur wudu itu kaitannya dengan wudu, sholat setelah kita berwudu. Sholat tahiyatul masjid itu kaitannya dengan kedatangan kita ke masjid. Perlu diperhatikan tahiyatul masjid ya, bukan tahiyatul mushola, bukan tahiyatul lapangan atau tahiyatul aula, tahiyatul geraha. Tahiyatul, karena bicara mengenai sholat tahiyatul masjid, ini babnya tersendiri yang memang harus difahami oleh masyarakat kita. Kebanyakan di kita sholat kesiangan di Jumatan Kang Reza, sholatnya di teras. Anda sholat sunnah apa nih? Kalau dia menjawabnya sholat tahiyatul masjid, itu teras bukan masjid. Jadi difahami idza dakhala ahadukumul masjid. Hadisnya adalah apabila kamu masuk ke masjid, maka harus faham mana yang disebut dengan masjid, mana yang disebut dengan serambi, mana yang disebut dengan teras ya. Jadi kalau kondisinya dua sholat ini ingin dilaksanakan oleh Kang Reza dalam waktu yang sama, maka tentu ketika Kang Reza masuk ke masjid kan ini posisinya kan idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis, jangan dulu duduk sebelum melaksanakan sholat ya. Maka sebaiknya sholat dulu tahiyatul masjid, setelah itu baru ke syukrul wudu, karena tahiyatul masjid ada kaitannya fala yajlisnya. Jadi sebelum kita duduk, maka janganlah duduk sehingga kalian melaksanakan sholat 2 rakaat. Berarti urutannya tahiyatul masjid terlebih dahulu Pak. Ya, karena kalau syukrul wudu dulu kan berarti sudah ada posisi duduknya kan dalam sholat syukrul wudu. Baik, jawabannya bagus, cukup jelas. Kemudian Pak Ustadz, saya pernah mendengar mengenai waktu subuh nih Pak Ustadz ya. Ada yang mengatakan atau ada keterangan yang mengatakan bahwa dilarang tidur lagi setelah subuh nih Pak Ustadz. Maksudnya apa nih Pak Ustadz? Ya, larangan tersebut gitu. Ya, Kang Reza juga pemirsa yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita kan
waktu ini agar tidak kita isi dengan sia-sia ya. Ya. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Esok harus lebih baik dari hari ini. Ada satu lagu yang menarik ya, lagu Dewa ya. Lagu ya. Dari Safix ya, judulnya Kak Seh. Kak Seh. Kak Seh. Kemarin, sekarang, esok hari. Ya, kemarin, sekarang, esok hari itu teman-teman di Safik itu ngambilnya di keterangan hadis ini ya. Jadi hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Persoalannya adalah kenapa sih kalau kita renungkan kok rezeki saya hari ini juga di kemudian hari ataupun di kemarin-kemarin ini Kang Reza agak susah gitu kan. Bisa jadi mungkin asbab ataupun sebabnya karena sholat subuh yang kita laksanakan itu dilanjutkan, setelah sholat subuh itu dilanjutkan dengan waktu tidur. Waktu-waktu yang memang tidak baik untuk kita laksanakan tidur, itu diantaranya adalah waktu setelah kita melaksanakan sholat subuh. Sebaiknya apa yang dilakukan setelah sholat subuh? Banyak aktivitas yang bisa kita lakukan ya. Tilawah Al-Quran, tadarus Al-Quran. Kalaupun memang posisinya ingin beristirahat di waktu-waktu tertentu, maka pilihlah mungkin di waktu duha. Ya, setelah sholat duha, karena kondisi semalaman ini Kang Reza kan dengan saya beda kan kualitas ibadahnya ya. Kalau saya tahajudnya jarang, ini kan sudah mah ganteng, belum nikah. Kemudian tahajudnya rajin kan. Namanya tahajud. Bahkan kalau Anda lihat pemirsa, kaki Kang Reza ini bengkak-bengkak karena ngikutin contoh Rasul katanya. Karena Rasul bengkak-bengkak sholat tahajudnya ya. Saking hafalan Qur'annya banyak ya Kang Reza ya. Capek nih Kang Reza, ngantuk. Nah, kalaupun tidur diusahakan jangan pada subuhnya. Sesegera pada subuhnya, awal lagi Ramadan ya. Iya, Ramadan. Ya, Ramadan, aduh sayang. Ramadan pada subuh bobo. Kalau mau di waktu nanti aja waktu duha. Ya, setelah sholat duha istirahat sejenak untuk sekedar melepaskan rasa lelah kita ya, rasa kantuk kita. Karena obat ngantuk itu apa sih? Tidur ya. Karena kadang-kala orang kan obat ngantuk itu apa? Ngopi katanya ya. Padahal bukan, tidur harusnya. Obat lapar? Obat lapar makan. Pinter ya. Jadi satu waktu saya jadi host, ini jadi narasumber ya. Baik Ustaz, pertanyaan yang selanjutnya mengenai surat Al-Falaq nih Pak Ustaz ya. Ketika kita memang mengetahui ada orang yang dengki terhadap kita nih mengenai hasad gitu Pak Ustaz. Oh iya, banyak konsultasi tentang dengki nih. Apakah memang ketika kita tahu bahwa orang dengkinya itu si A, si B atau si C, membaca surat Al-Falaq pada saat itu juga memang bisa menenangkan atau bagaimana nih Pak Ustaz? Ya, kan termasuk Mu'awwidzatain ya, dua surat yang kita memohon perlindungan kepada Allah. Termasuk diantaranya wa min syarri hasidin idza hasad, dari orang yang suka dengki gitu kan, dari orang pendengki, dari orang yang hasud. Tentu selain itu kita pun berdoa kepada Allah ya, berdoa kepada Allah, ya Allah jangan tanamkan pada hamba ini adalah perasaan yang sama dengan orang tersebut. Artinya SMS tadi yang saya sebutkan ya, singkatannya SMS, senang banget melihat orang lain susah, susah banget melihat orang lain senang. Harusnya konsepnya adalah senang melihat orang lain senang, susah melihat orang lain susah. Ketika ada orang lain yang sedang mendapatkan kenikmatan, alhamdulillah, saya senang. Dan itu sudah rezekinya Kang Reza. Sekarang Kang Reza punya motor bagus, ya rezekinya Kang Reza. Kenapa sih kita mesti repot memikirkan rezeki Kang Reza agar bisa beralih ke saya? Nggak perlu. Karena bagian semua sudah ada rezekinya bagian masing-masing, kan sudah ada porsi masing-masing. Jadi nggak perlu repot, nggak perlu dengki gitu. Ketika ada orang lain susah, ada saudara kita yang kena musibah tsunami ya, saudara kita di Xinjiang, Cina, Muslim Uighur gitu kan, kemudian tertindas ya dengan kezoliman rezimnya. Kenapa tidak untuk kita bisa membantu mereka? Karena kalau tidak ada kepedulian kita untuk membantu mereka, dipertanyakan keimanan kita. Rasul menyampaikan dalam hadisnya, man lam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum. Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, maka dia bukan termasuk bagian umatnya Rasul. Ketidakpedulian kita kepada saudara-saudara kita yang kesusahan. Jadi kalau ada yang susah tuh jangan semakin mau puas ya, mau puas itu apa? Ya hore lah, bahagia, seneng.
Kalau bisa ya seterusnya lah dia teh susah. Kita yang seneng. Nah ini berarti pertanda bahwasanya hati kita sedang sakit, penyakit hati. Kemudian juga Ustadz bagaimana menyikapi orang yang memang selalu mempunyai rasa iri atau dengki nih Ustadz. Sikap kita harus seperti apa nih terhadap orang-orang yang seperti itu? Man ra'a minkum munkaron, barang siapa di antaramu melihat kemungkaran. Ini kan bagian kemungkaran ya. Hasud, iri, dengki. Maka fal yughayyir biyadih, kita ubah dengan tangan kita, kekuasaan kita. Kalau tidak bisa dengan lisan kita ingatkan Kang Reza ya. Dan kita juga punya prinsip bahwa dakwah itu kan harus merangkul. Kita rangkul dia. Jadi jangan sampai kita memang punya niatan baik tapi cara kita menyampaikannya tidak baik, jangan. Tapi harus kita rangkul. Kita coba kasih pola-pola bil hikmah ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita ajak dia dengan mau'izatil hasanah, nasihat-nasihat yang terbaik, terindah. Kemudian kalaupun ternyata kemudian berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun terjadi perdebatan dengan cara yang baik. Intinya mengingatkanlah, menyadarkan, tetap yang menyadarkan Allah, kita hanya sekedar berusaha agar dia bisa terhindar ataupun taubat dari perbuatan yang keliru tersebut. Baik, terima kasih jawabannya Pak Ustadz. Sangat jelas sekali ya, dan juga waktunya jelas juga sudah ya, habis. itu yang lebih jelas. Waktu habis, jangan dilanjutkan. Insya Allah bisa berikutnya ya. Kata-kata kesimpulan mengenai makna surat Al-Falaq Pak Ustadz. Baik, mudah-mudahan dari surat demi surat yang kita bahas dari episode demi episode di Penyejuk Kolbu ini bisa bermanfaat, dan insya Allah tentunya bawa kemudahan Anda pemirsa untuk bisa semakin khusyuk dalam sholat Anda, karena termasuk surat Al-Falaq adalah surat yang pastinya biasa untuk kita baca dalam keseharian sholat kita. Insya Allah mulai hari ini, mulai saat ini, sholat yang nanti akan Anda laksanakan dan Anda baca surat Al-Falaq, beda banget nuansanya, beda banget rasanya dibandingkan mungkin dengan sholat-sholat sebelumnya dan Anda baca surat yang sama, karena pemahaman Anda yang semakin hari semakin meningkat insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik. Demikianlah pemirsa program Penyejuk Kolbu di kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan tausiahnya, Kang Ude. Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang telah mengikuti program Penyejuk Kolbu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kang Ude bermanfaat. Tiba saatnya saya Reza Faudy undur diri dari hadapan pemirsa semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan serentak di MJTV Magelang dan PJTV Bandung.